Salam berjumpa kembali dengan Pak S, Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang kedua kali ini kita belajar tentang materi baru, yaitu persamaan trigonometri yang terdiri dari persamaan sinus, kosinus, dan persamaan tangent. Jadi untuk kali ini kita hanya belajar tentang topik persamaan sinus saja. Jadi tonton sampai selesai video pembelajaran Bapak agar kamu mengerti ya. Salam semangat, fraternitas, dan bina. Baik Naku, kita masuk ke pembahasan materi kita pada pertemuan daring yang kedua kali ini. Materi baru yaitu persamaan trigonometri bagian yang pertama. Di sini Bapak buat bagian pertama. Kenapa? Karena persamaan trigonometri terbagi atas 3, persamaan sinus, kosinus, dan persamaan tangent. Jadi cukup kali ini kita bahas hanya persamaan sinus saja. Perhatikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Kamu dapat menentukan himpunan penyelesaian sudut-sudutnya. Maksudnya di sini aku, himpunan penyelesaian ini adalah menentukan nilai-nilai X yang memenuhi ya. Pada persamaan sinus. Berarti kita hanya fokus bahas persamaan sinus ya. Dengan ramah atau fraternitas dalam melakukan salam SFD. Baik ya. Perhatikan persamaan sinus yang kita maksud dari tujuan pembelajaran kita. Di sini Bapak berikan ada 2 contoh persamaan sinus. Sin X sama dengan sin 60 dan sin 2X sama dengan minus setengah. Di mana batas sudutnya atau interval sudutnya sudah diberikan dari 0 sampai dengan 360 derajat. Pertanyaannya, tentukanlah nilai-nilai X yang memenuhi ya. Dimana nilai sudut X-nya yang terletak di ruas kiri ini ya. Itu artinya himpunan penyelesaian tadi. Oke, sebelum kita bahas anakku, perhatikan dulu definisi persamaan sinus. Persamaan sinus adalah persamaan yang sudutnya memuat variabel X. Untuk menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari variabel X sudutnya tadi, maka harus kamu ingat kembali. Jika sinus bernilai positif, maka sudut sinus itu pastilah di kuadran pertama atau kedua. Artinya apa? Sudut alfanya nanti pasti terletak di kuadran pertama atau kedua. Dan andai kata jika sinusnya bernilai negatif, maksudnya di sini aku sinus positif dan negatif, perhatikan yang di ruas kanan ya. Yang di ruas kanan ini ya. Jika sinusnya negatif nilainya atau bernilai negatif, maka sudut alfanya mula-mula pasti berada di kuadran ketiga atau kemungkinannya boleh juga berada di kuadran keempat. Untuk jelasnya perhatikan dulu rumusnya dulu ya. Rumus dari persamaan sinus. Kita perhatikan dulu di ruas kanan di sini nakku. Sinusnya bernilai positif. Ya, sin X sama dengan sin alfa ya. Di ruas kanan ini bernilai positif sehingga coret sinusnya, maka persamaan sudutnya ada 2 kemungkinan. Kenapa? Karena sudut, Bapak ulangi, karena nilai sinus yang diruaskan bernilai positif, maka sudut alfa ini pastilah kemungkinannya terletak di kuadran pertama dan kedua ya. Kuadran pertama kan sudah lancip, ini dia langsung aja alfa tambah K kali 360. Oke ya. Rumus sudut X yang kedua adalah sudut alfanya tadi kemungkinannya selain pertama boleh juga kemungkinannya terletak di kuadran kedua. Maka pakailah rumus sudut kuadran kedua. Rumus sudut kuadran kedua adalah 180 kurang alfa. Alfa ini aku kita ambil dari sini ya. 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360. Oke ya, dari sinilah rumus sudut sinus ya, ada 2 buah ya. Jika sinus yang mula-mula yang diruas kanan ini bernilai positif ya, berarti rumus sudut yang pertama langsung aja alfa, dan rumus sudut yang kedua 180 kurang alfa. Bagaimana kalau nilai sinusnya yang diruas kanan bernilai negatif? Berarti kan kemungkinannya besar sudut alfanya, kalau besar sudut alfanya terletak di kuadran ketiga atau keempat, maka terapkan lagi lah rumus sudut kuadran ketiga dan rumus sudut kuadran keempat gitu nanti ya. Itu contoh soal yang kedua nanti. Perhatikan dulu contoh soal yang pertama. Tentukanlah nilai X nya ya dari persamaan sinus ini. Sin X sama dengan sin 60 derajat.
Perhatikan di sini nakku, batas sudutnya dari 0 hingga 360 derajat. Oke, berarti kan kita pandang alfanya kan 60 derajat ya kan. Di sini sinusnya arus kanan bernilai positif. Berarti kalau sinus bernilai positif yang arus kanan, ada dua kemungkinannya. Berarti sudut alfanya berada di atau terletak di, ya sama itu, berada di kuadran pertama atau sudah lancip, atau kemungkinan kedua sudut alfanya berada di kuadran kedua. Oke, pakai rumus kuadran kedua 180 derajat kurang alfa. Perhatikan ya. Berarti dari sini aku sinus X sama dengan sinus 60 ya. Ini. Kita pakai dulu rumus sudut. Ya, ini pandang tadi alfa tadi, rumus sudut alfa yang sudah lancip atau yang berada di kuadran pertama ya. Berarti di sini coret aja sinusnya kedua ruas, maka X sama dengan ya, alfa tambah, oke sisipkan ini aku, tambah K kali 360 derajat, kan gitu dia ya. Dari sini alfanya ambil 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, ini dia rumus sudut X yang pertama, 60 tambah K kali 360 derajat. Nah, dari sini kita uji ya, kita uji nilai K ya, kita uji nilai K. Untuk K-nya 0 ya, K-nya mula-mula ambil selalu 0, maka berapakah besar sudut X-nya? Berarti 60 tambah 0 kali 360, berarti 60 tambah 0 ya tetap 60. Kalau sudut X-nya 60 derajat, apakah berada di selang atau interval tadi dari 0 hingga 360? Ternyata berada, memenuhi ya. Kalau K-nya 1, gantikan K-nya 1, 60 tambah 1 kali 360 berarti 60 tambah 360, berarti besar sudut X-nya adalah 420. Apakah berada di dalam interval? Sudah lebih dari 360 berarti tidak memenuhi. Kalau K-nya 2 semakin tak memenuhi. Kita ambil negatif, mulai dari negatif 1 K-nya. Berapa kan nilai X-nya kalau K-nya minus 1? Berarti 60 tambah minus 1 kali 360 atau 60 kurang 360. Hasilnya X adalah minus 300 ya. Minus 300. Apakah berada di dalam selang? Ternyata sudah lebih kecil dari 0 ya, 0 derajat. Berarti tak memenuhi juga. Berarti hanya satu yang memenuhi 60 ya. Nah, sekarang kita ambil rumus sudut ya, rumus sudut alfa yang kedua atau yang berada di kuadran kedua. Oke. Nah. Ingat aku, sin X sama dengan sin 60 tadi ya. Ini kan kita ambil ya sebagai besar sudut alfanya. Coret ini sinnya. Berarti dari sini X sama dengan rumus sudut kuadran kedua adalah 180 kurang alfa nakku ya. Baru sisipkan tambah K kali 360 derajat. Oke, berarti X sama dengan 180 dikurang alfanya ambil 60 tambah K kali 360 derajat. Nah, dari sini X sama dengan kurangkan ini adalah 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Inilah kita ambil rumus sudut X ya, bagian yang kedua. Tinggal uji nilai K-nya, kita uji ya. Untuk K sama dengan 0 dulu ya. Uji K, uji nilai K. Untuk K sama dengan 0, berapakah besar sudut X-nya? Berarti besar sudut X-nya adalah ini tadi ya, besar sudut X-nya adalah 120 derajat tetap ya. Apakah berada di dalam interval 0 sampai dengan 360? Berada, benar ya. Kalau K-nya 1, berarti sudut X-nya adalah 120 tambah
1 kali 360 berarti 480. Ternyata sudah lebih dari 360, tak memenuhi. Kalau K-nya 2 semakin tak memenuhi. Kita ambil minus 1. Berarti 120 tambah min 1 kali 360. Berarti sama artinya 120 kurang 360. Berarti hasilnya minus ya. Minus 200. Ini 360 tadi ya. 240 ya. Apakah memenuhi? Ternyata di luar interval, tak memenuhi ya. Tidak memenuhi, kita silang dia. Jadi himpunan penyelesaian untuk X dari persamaan sinus ya, soal yang pertama tadi adalah yang pertama tadi nakku, di sini kita lihat yaitu 60 derajat dan 120 derajat. Oke, demikian ya. Cukup mudah bukan? Gampang kan, ada Pak AS gitu lah ya. Baik, aku kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua adalah persamaan sinusnya. Sinus 2x sama dengan minus setengah, di mana batas-batas x-nya juga adalah dari 0 hingga 360 derajat tadi ya. Oke, langsung aja kita jawab ya. Perhatikan di sini nak gue ya. Yang lurus kanan. Nilainya adalah negatif. Ingat ya bahwa setengah ini identik dengan sinus 30 derajat ya. Ini wajib kamu ingat ya, sudut-sudut istimewa. Berarti karena sinus 2x sama dengan min setengah, berarti min setengah sama artinya min sin 30 derajat ya, seperti inilah dulu ya kan. Perhatikan di sini luruskan aku, nilai sinusnya adalah bernilai negatif. Karena sinus bernilai negatif berarti kemungkinannya sudut alfa berada di kuadran ketiga, atau sudut alfanya kemungkinan kedua adalah berada di kuadran keempat gitu ya. Masukkan rumus sudut ketiga dan keempat sebagai penyelesaian persamaan sinusnya. Cukup mudah bukan? Baik, dari sini nakku langsung saja. Sinus 2x ya, sinus 2x sama dengan min sin 30 derajat tadi ya. Oke ya, dari sini pandang ini sebagai sudut alfa 30 derajat. Baru kita masukkan rumus sudut kuadran di kuadran ketiga dulu ya. Oke. Berarti sin 2x sama dengan rumus sudut kuadran ketiga untuk sinus ya. Tuliskan dulu sinus. Rumus sudut kuadran ketiga adalah 180 derajat ditambah alfa. Gitu dia ya. Kan pasti seperti ini dia ya. Ya kan aku? Benar ya. Nah, dari sini sinus 2x sama dengan sinus 180 derajat ditambah alfa. Alfanya ambil 30 derajat yang sudah lancip. Gitu dia ya. Berarti ini identik dengan sinus 2x sama dengan sinus 210 derajat. Nah, baru kaitkan ke rumus persamaan sinus tadi ya. Oke, coret ini sinusnya kedua ruas. Nah, dari sini tinggallah persamaan sudutnya 2x sama dengan 210 derajat. Sisipkan tambah k kali 360 derajat saja. Oke, kedua ruas sama-sama kita bagi dua ya. Sama-sama dibagi dua. Ini dibagi dua ya. Dibagi dengan 2.
Berarti 2x bagi 2 ya, tetap x sama dengan 210 bagi 2 adalah 105 derajat ya, tambah K 360 bagi 2 adalah 180 derajat. Oke, ini dia rumus persamaan sudut x yang pertama. Tinggal ujikannya ya. Kita mengujikannya ya. Uji nilai K. Kita uji nilai K. Untuk K sama dengan 0, mulai selalu dari 0, maka besar sudut X adalah tetap 105 derajat. Apakah berada di selang tadi? 0 hingga 360 berada di dalam, memenuhi. Kalau K-nya positif 1, berarti 105 tambah 1 kali 180, berarti 105 tambah 180. Berarti besar sudut X-nya adalah 5, 8, 2 ya, 285 derajat. Apakah berada di dalam selang? 0 hingga 360 berada di dalam, masih memenuhi. Kalau K-nya 2 anakku, berarti 105 tambah 2 kali 180, berarti 105 tambah 360. Berarti besar sudut X-nya 360 tambah 105 ya. Berarti 465. Ternyata lebih dari 360, berarti tak memenuhi. Kita ambil K-nya positif 3, semakin tak memenuhi, berarti ambil lagi K-nya negatif ya, mulai dari negatif 1. Maka besar sudut X-nya adalah 105 ditambah min 1 kali 180 ya, 105 ditambah min 1 kali 180. Berarti sama artinya 105 dikurang 180. Hasilnya minus ya. Minus 75. Apakah berada di selang? 0 hingga 360, ternyata di luar, tak memenuhi juga. Berarti hanya 2 yang memenuhi ya. Ini kita masih memakai rumus sudut kuadran ketiga. Kemungkinan berikutnya adalah kita pakai rumus sudut kuadran keempat ya. Rumus sudut kuadran ya, rumus sudut alfa di kuadran keempat ya. Kuadran keempat. Oke, kita tuliskan dulu. Sin 2x kembali soalnya sama dengan minus sin 30 derajat tadi ya. Kita pakai rumus sudut kuadran keempat ya, yang diurus kanan ini nak gue ya, yang ini. Ini anggap ini alfanya. Berarti sin 2x sama dengan sinus, pakai rumus sinus sudut kuadran keempat. Rumus sudut kuadran keempat adalah 360 derajat dikurang alfa gitu ya. Berarti sin 2x sama dengan sin 360 derajat dikurang alfanya, ambil 30 derajat. Berarti sin 2x sama dengan sin 330 derajat. Kan gitu dia ya. Nah, dari sini coret sinusnya, maka diperolehlah persamaan sudut X yang kedua ya. 2x sama dengan 330 derajat ya. Sisipkan, tambah K kali 360 derajat gitu deh. Ini kan boleh ya, sama-sama bagi 2 dulu supaya lebih sederhana. Berarti X sama dengan 330, berarti 165 ya, ditambah K kali 180 derajat. Oke, inilah rumus sudut X yang kedua, bagian yang kedua ya. Tinggal menguji nilai K-nya ya. Uji nilai K dimulai dari 0 selalu ya. Untuk K sama dengan 0 ya. Berapakah besar sudut X-nya? Berarti tetap 165 derajat ya. Apakah memenuhi? Memenuhi. Kenapa? Karena berada di interval, di dalam interval 0 hingga 360 derajat tadi. Kalau K-nya 1 nakku, apakah berada dalam? Berarti 160 tambah 165 maksud Bapak, ditambah 1 kali 180. Berarti 165 tambah 180. Berarti dari sini 5, 6 tambah 4 adalah 14, naik 1, 345. Ternyata masih di bawah 360 derajat ya, masih memenuhi ya. Masih memenuhi.
Kalau K-nya 2 berarti tak memenuhi ya, langsung aja kita ambil minus 1. Berarti 95 tambah min 1 kali 180 ya. Sama artinya 95 dikurang 180 hasilnya minus 15 derajat. Ternyata sudah di luar interval ya, karena kurang dari 0 derajat, berarti tak memenuhi. Berarti tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian untuk X adalah, jadi himpunan penyelesaian untuk X adalah ya, buat dalam kurung kurawal ya. Sebelumnya ada 2 buah juga tadi, yaitu 105 dan 285 ya. Kita urutkan dia anak ya. Kita urutkan dia dari terkecil. 105 ya, 105 derajat, baru 165 derajat, terakhir adalah berapa? 285 ya, 285 derajat, dan keempat terakhirlah 345 derajat. Tutup kurung kurawal. Oke, ada 4 buah nilai X yang memenuhi ya, 105, 165, 285 dan terakhir 345 derajat. Keempat ini ternyata di dalam interval atau syarat yang diberikan dari 0 hingga 360 derajat. Demikian penjelasan saya, penjelasan Bapak terkait persamaan sinus. Salam SFD untuk kita semua.